Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Wulandari dari kelas TK 1A, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penguat daya kelas C. Berikut adalah presentasinya. Nah, ini dia. Penguat kelas C tertala atau Tune Class C Amplifier. Penguat daya kelas C adalah jenis penguat di mana elemen aktif atau transistor melakukan kurang dari 1,5 siklus sinyal input. Kurang dari 1,5 siklus itu artinya sudut konduksi kurang dari 180 derajat dan nilai tipikalnya adalah 80 derajat hingga 120 derajat. Aplikasi yang paling umum dari penguat kelas C ini adalah rangkaian RF atau frekuensi radio seperti osilator RF, penguat RF, dan lain sebagainya, di mana ada rangkaian tambahan yang di-setel untuk mengambil sinyal input dari output berdenyut dari penguat kelas C. Nah, ini adalah bentuk rangkaiannya. Kemudian ada keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dari penguat daya kelas C ini yang pertama itu adalah efisiensinya tinggi, lalu sangat baik dalam aplikasi RF atau frekuensi radio, ukuran fisik terendah untuk output daya yang diberikan. Nah, untuk kerugiannya yaitu yang pertama, linearitasnya terendah, tidak cocok untuk aplikasi audio, menciptakan banyak gangguan pada RF, sulit untuk mendapatkan induktor dan trafo kopling yang ideal. Yang terakhir adalah rentang dinamis berkurang. Ini adalah bentuk rangkaian saat saya buat dalam aplikasi Proteus, kemudian menuju ke langkah-langkah. Yang pertama adalah langkah-langkahnya, hitunglah terlebih dahulu frekuensi resonansi dari penguat dengan menggunakan rumus FO sama dengan 1/2pi akar LC, dengan nilai L sama dengan 2,5 M Henry dan C sama dengan 0,01 mikrofarad. Nah, saat dilakukan perhitungan, mendapatkan frekuensi resonansi sebesar 3184,7,1338 Hz atau 31,8 kHz. Lalu di langkah berikutnya yaitu pindahkan satu daya ke posisi on dan jangan masukkan dulu masukan dari sinyal generator. Jadi sinyal generatornya jangan dimasuki angka berapapun, kemudian ukur tegangan VCE dan VBE. Kita menuju ke rangkaian. Nah, dalam sinyal generator model seperti ini, itu cara mengeceknya kita run terlebih dahulu. Dan kita lihat. Kita buat 0, jangan dimasuki berapapun angkanya. Nah, sudah menjadi 0. Dan kita ukur. Nah, untuk VCE-nya itu menghasilkan tegangan sebesar 12 volt dan VBE-nya itu 0 volt. Nah, ini ya, VCE 12 volt dan VBE 0 volt. Lalu yang langkah berikutnya adalah pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 3 kHz dan amplitudenya 3 volt. Ukurlah tegangan masukan V input dan bentuk gelombang pada R1, demikian juga keluaran V output. Nah, jadi di sini sinyal generatornya mulai dimasuki angka, yaitu frekuensinya sebesar 3 kHz dan amplitudenya 3 volt. Lalu kita ukur V input dan V outputnya. Oke, kita masukkan dulu. Ya, frekuensinya sudah pada angka 3 kHz dan amplitudenya 3 volt dan menghasilkan gelombang berbentuk seperti ini. Kalau untuk V input dan V outputnya, V inputnya sebesar 1,06 volt dan untuk V outputnya itu berubah-ubah atau tidak tetap. Nah, saya memilih V outputnya itu saat saya pause. Nah, pada saat saya melakukan percobaan sebelum saya membuat video ini, V outputnya itu saya berhentikan pada angka 4,07 volt. Lalu langkah berikutnya, ukurlah frekuensi pada V outputnya. Nah, untuk mengukur V output ini, kita menggunakan rangkaian seperti ini. Nah, untuk mengukur frekuensi pada V output, itu kita harus melepaskan alat ukur dan osiloskop pada rangkaian. Jadi rangkaiannya
Jadi seperti ini. Nah, untuk sinyal generatornya tadi diubah menjadi V input dan di sini ada V output. Nah, untuk mengetahui frekuensinya kita butuh tabel frekuensi. Nah, lalu kita tarik V output ini ke dalam sini sampai ada tulisan gain dB V output. Lalu kita atur di dalam tabelnya, node ini berubah menjadi V input. Nah, untuk tahu grafik frekuensinya itu kita tekan spasi. Nah, seperti ini. Supaya kita bisa mengetahui frekuensinya berapa, kita besarkan dulu ukurannya. Nah, seperti ini. Lalu, kita cek frekuensinya pada saat V output pada puncak. Nah, ini dia frekuensinya emang kecil di bawah sini, yaitu sebesar 31,7 kHz. Lalu kita kembali lagi. Nah, sudah terbukti ya, tadi frekuensinya itu sebesar 31,7 kHz. Lalu langkah berikutnya adalah ubahlah bentuk gelombang masukan menjadi bentuk persegi dengan frekuensi 3 kilo dan amplitudenya 3. Nah, kita kembali ke rangkaian awal tadi. Kita ubah bentuk gelombangnya itu menjadi bentuk persegi ya. Kita ubah. Nah, jadinya seperti ini. Sama seperti tadi ya. Nah, ini. Lalu langkah berikutnya yaitu amati bentuk gelombang pada keluaran sambil diamati tersebut naikkan frekuensi masukan sampai V output mencapai maksimum. Nah, tadi kan frekuensi masukannya itu pada saat V output mencapai maksimum itu sebesar 12 kHz. Nah, sekarang kita ukur. Karena tadi kita ubah dulu menjadi gelombang yang awal seperti tadi. Nah, frekuensinya itu di sini diisi 12 kilo. Untuk amplitudenya tetap 3 volt. Ini sudah saya ubah menjadi 12 kHz dan gelombangnya berbentuk seperti ini. Ini dia, frekuensi masukannya 12 kilo, frekuensi keluarannya 31,7 kilo. Nah, seperti ini. Pada saat VO mencapai maksimum yang saat diukur pada ini. Lalu langkah berikutnya yaitu bandingkan frekuensi keluaran pada langkah 4 dan 6 bandingkan dengan hasil perhitungan pada langkah 1. Nah, perbandingannya yaitu frekuensi keluaran pada langkah 4 dan 6 memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 31,7, 4, dan 6. Lalu, sedangkan frekuensi keluaran dari hasil perhitungan pada langkah 1 memiliki nilai yaitu sebesar 31,8 kHz. Ini dia ya. Pada saat dihitung dengan rumus VO sama dengan 1/2pi akar LC. Jadi, ketiga frekuensi keluaran antara langkah 4 dan 6 dengan hasil perhitungan langkah 1 itu hanya memiliki selisih sedikit, yaitu sebesar 0,147138. Lalu berikutnya yaitu lepaskan L1 dan C2 gantikan dengan resistor 1 kilo ohm. Nah, saat dilepas itu berbentuk seperti ini rangkaiannya. Nah, kita coba lepas. Jadinya seperti ini rangkaiannya. Kita menuju ke langkah berikutnya. Berikan masukan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 3 volt. Jadi frekuensinya kita ubah menjadi 1 kilo dan amplitudenya 3 volt. Dia frekuensinya sudah menjadi 1 kHz dan amplitudenya 3 volt. Lalu kita lihat gelombangnya. Nah, gelombangnya berbentuk seperti ini.
Nah, ini ya sudah terbukti. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu amati dan catat bentuk gelombang masukan dan keluaran apa pengaruh rangkaian LC. Nah, pengaruh dari rangkaian LC yaitu untuk membentuk sinyal harmonis baik pada gelombang sinus maupun gelombang kotak. Jadi ketika LC dilepas, maka sinyal output akan menjadi kotak dan cacat. Nah, seperti yang kita lihat tadi, awalnya gelombangnya seperti ini ya bentuknya. Lalu setelah L dan C-nya itu dilepas, gelombang menjadi kotak seperti ini dan cacat. Lalu tugas carilah contoh rangkaian penguat tertala yang lain. Rangkaian tertala yang lain yang saya cari itu seperti ini. Lalu saat pertanyaan nomor 1, mengacu pada gambar rangkaian percobaan apabila diinginkan frekuensi resonansi sebesar 50 kHz, berapa besar kapasitansi dari kapasitor yang harus dipasang? Menggunakan rumus VO sama dengan 1/2pi akar LC. Nah, jadi kapasitansi yang diperlukan untuk frekuensi resonansi 50 kHz adalah sebesar 4,045 kali 10 pangkat min 9 atau 4 pikofarad. Lalu yang kedua, apabila diinginkan frekuensi resonansi 5 MHz dan kapasitornya 500 pikofarad, berapa besarnya induktor yang harus dipasang? Dengan rumus yang sama, dan jadi besar induktor yang menghasilkan resonansi 5 MHz kapasitor 500 pikofarad adalah 2,0225 kali 10 pangkat min 6 atau 2 mikrofarad. Pertanyaan terakhir yaitu gelombang berbentuk persegi dengan frekuensi 25 kHz sebenarnya terdiri dari frekuensi dasar 25 kHz dan frekuensi harmoni pertama, kedua, dan seterusnya. Berapa besar frekuensi harmoni pertama, kedua, dan ketiga? Nah, jadi besar frekuensinya pertama itu 25 kHz seperti awal ini, dan harmoninya kedua itu 50 kHz, dan harmoninya ketiga itu 75 kHz. Lalu untuk pengaplikasiannya, aplikasi penguat daya kelas C itu biasanya digunakan pada osilator RF, penguat RF, pemancar FM, penguat-penguat, repeater frekuensi tinggi, dan amplifier yang disetel. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang rangkaian penguat daya kelas C. Apabila ada kurang, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.